Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, budaya, dan agama. Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran dan perkembangan agama-agama yang diakui, seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Konghucu merupakan salah satu agama yang diakui oleh Indonesia. Walaupun agama Konghucu jumlah penganutnya minoritas, namun kedudukan agama Konghucu di Indonesia sama dengan agama-agama lainnya. Sehingga keberadaan agama Konghucu di Indonesia tidak terlepas dari adanya rumah ibadah dan tokoh yang menyebarkannya. Salah satu tokoh yang sangat dihormati oleh umat Konghucu yaitu Laksamana Cheng Ho. Misi pelayaran Laksamana Cheng Ho yaitu atas perintah Kaisar Zhou di masa dinasti Ming. Saat itu, Laksamana Cheng Ho mengemban tugas dan misi untuk menjalin persahabatan dan perdagangan antara bangsa Tiongkok dengan negara-negara yang dikunjungi melintas samudra, dari perairan Asia hingga Afrika Timur, termasuk Indonesia. Dalam melakukan perjalanan di Nusantara, salah satu pelabuhan yang disinggahi oleh Cheng Ho dan pasukannya adalah Pelabuhan Bintang Mas yang berada di pesisir laut utara Jakarta atau yang dikenal dengan Ancol. Cheng Ho dan pasukannya berlabuh di Pelabuhan Bintang Mas ini untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan panjang. Namun, ketika akan melakukan perjalanan kembali, secara tidak sadar, salah satu juru masak yang bernama Sampo Suisu tertinggal karena sedang asyik menyaksikan pertunjukan topeng Betawi di daerah Ancol. Keinginannya untuk menyaksikan pertunjukan topeng Betawi tersebut tidak semata-mata topeng Betawi tersebut adalah asing bagi mereka karena tidak ada di negeri Tiongkok. Akan tetapi, karena tertarik dengan penarinya yang cantik-cantik, salah satu dari penari-penari tersebut adalah Siti Wati. Karena terpesona dengan kecantikannya, maka timbul keinginan dari Sampo Suisu untuk memperistri Siti Wati. Dan pada akhirnya, Sampo Suisu mendatangi orang tua Siti Wati dan menyampaikan niatnya untuk mempersunting sang pujaan hati. Akhirnya beliau menetap di sini ya, sampai akhir hayatnya ya. Jadi sekitar 1425 tahun. Setelah menikah, suatu hari Sampo Suisu akan kembali berlayar. Sebelum berangkat, ia memerintahkan seseorang yang bernama Kong Cho Chu Seng untuk membangun sebuah wihara. Namun, sebelum wihara berhasil dibangun, Sampo Suisu dan istrinya meninggal dunia. Kemudian, mereka dimakamkan di lokasi wihara. Wihara yang mempunyai nama lain Ta Pokong ini atau yang kita kenal dengan Wihara Bahtera Bhakti Ancol merupakan salah satu wihara tertua di Jakarta. Tahun 1984 kita berubah menjadi Wihara Bahtera Bhakti. Itu maksudnya ada ya, kita membaktikan diri. Wihara Bahtera itu adalah perahu ya, sampan atau kapal laut. Karena dulu Sampo Suisu dan Sampokong atau Panglima Cheng Ho kemarinnya itu dengan pasukannya pakai perahu ya, pakai kapal laut gitu ya kemarin, jadi bahtera, jadi perahu untuk mengabdi, berbakti, itulah artinya. Wihara ini awalnya dibaktikan kepada Ta Pokong yaitu dewa tanah dan Fu Te Cheng sebagai dewa bumi yang bisa digambarkan dengan istrinya.
Wihara Bahtera Bhakti kemudian mengalami perubahan fungsi yang semula untuk Dewa Tanah, selanjutnya menjadi tempat pemujaan terhadap juru masak Cheng Ho, yaitu Sampo Swisu dan istrinya Ibu Sitiwati. Seiring dengan berjalannya waktu, wihara ini tidak hanya dikunjungi oleh penganut agama Konghucu, Buddha, dan Tao saja, tetapi juga banyak dikunjungi oleh umat Muslim. Mereka tidak untuk melakukan pemujaan terhadap dewa-dewa yang ada di dalam Wihara Bahtera Bhakti, melainkan ke makam Muslim yang terdapat di dalam wihara tersebut. Di dalam Wihara Bahtera Bhakti terdapat 4 makam Muslim, yaitu Mbah Said Arali Dato Kembang, Ibu Eneng, Sampo Swisu, dan Ibu Sitiwati yang dimakamkan di dalam Wihara Bahtera Bhakti. Mbah Said Arali Dato Kembang dan Ibu Eneng ini merupakan orang tua dari Ibu Sitiwati yang dinikahi oleh Sampo Swisu. Mbah Said Arali Dato Kembang ini merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam sebelum Wali Songo. Jadinya di sini juga wihara ini punya keunikan tersendiri karena memang di altarnya kita nggak boleh menyediakan daging babi, pete, dan jengkol. Ya, sesuai soalnya jengkol dan pete makruh dan daging babi adalah haram. Wihara Bahtera Bhakti dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu halaman, bangunan utama, bangunan tambahan, dan juga makam. Wihara Bahtera Bhakti tidak memiliki gapura dan hanya memiliki pintu masuk utama di bagian utara. Pintu gerbang Wihara Bahtera Bhakti memiliki sepasang patung naga berebut mustika di atas pintunya. Tepat di bawah patung naga terdapat 5 lukisan dalam kotak segi 4 yang melambangkan 5 elemen klasik umat Tionghoa, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan juga air. Tepat di hadapan pintu masuk terdapat koridor yang tidak mempunyai dinding dan hanya disinggahi dengan tiang-tiang. Melewati koridor terdapat bangunan utama wihara. Bangunan wihara terdiri atas bangunan serambi pada bagian luar dan dalam, juga ruang tamu untuk tempat pemujaan. Di bangunan itu tersebut, terdapat halaman yang di hadapannya terdapat 2 tempat sembahyang kecil dan 2 pagoda, tempat pembakaran kertas. Pada bagian sebelah kanan dari halaman utama wihara, terdapat 3 altar yang berisikan patung dewa yang dipuja. Ketiga altar ini terbuat dari kayu. Patung utama yaitu patung Sampo Swisu dan istrinya Ibu Sitiwati berada di bagian tengah. Tepat di bawah altar ini terdapat makam suami istri tersebut. Di sebelah kanan altar diletakkan patung Kong Cho Chu Seng, seorang yang diminta tolong oleh Sampo Swisu untuk membangun Wihara Bahtera Bhakti. Di sebelah kiri altar Sampo Swisu terdapat patung Sampo Kong atau patung Laksamana Cheng Ho. Pada masing-masing altar tempat patung arca itu terdapat meja untuk pembakaran dupa. Di sayap kiri wihara terdapat altar Buddha dengan 3 patung dan relief Candi Borobudur. Di bawahnya terdapat tulisan Omi Tofok yang berarti semoga semua makhluk berbahagia dan aku berlindung kepada Sangha sampai menuju pantai bahagia. Altar Dewi Kuang Im memiliki ruang yang cukup besar, baru, dan lebih lega dibandingkan dengan ruang utama Wihara Bahtera Bhakti. Ruang altar khusus di sisi belakang Wihara Bahtera Bhakti digunakan untuk berziarah atau bersembahyang bagi Mbah Said Arali Dato Kembang dan bersama istrinya yang bernama Ibu Eneng, yang merupakan orang tua Ibu Sitiwati yang dimakamkan di ruang utama Wihara Bahtera Bhakti. Wihara Bahtera Bhakti merupakan tempat ibadah yang menaungi 3 kepercayaan yang dapat digolongkan ke dalam agama Buddha atau yang lebih dikenal dengan Tridharma.
Tridharma yang berartikan sebagai 3 ajaran. 3 ajaran yang dimaksud adalah Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Selain menjadi tempat ibadah bagi Tridharma, Wihara Bahtera Bhakti memiliki keunikan dalam toleransi agamanya, di mana karyawan wihara ini 80%-nya adalah pemeluk agama Islam. Iya, 80% pegawai sini adalah orang Muslim. Wihara Bahtera Bhakti ini adalah peninggalan masa lampau dan penuh dengan nilai sejarah dan kerukunan. Maka haruslah kita jaga kelestariannya. Wihara dapat dijadikan model bagi generasi yang akan datang, bahwa kerukunan itu tidak hanya diajarkan dalam sekolah, tapi juga dicontohkan dalam tempat-tempat ibadah, terutama wihara. Wihara ini menjadi tempat peribadatan umat Buddha, Konfusius, Tao, sekaligus tempat penziarahan bagi umat Muslim bagi masyarakat Betawi tempo dulu hingga kini. Penyebabnya karena adanya sejumlah makam tokoh agama Islam dan sekaligus keberadaan makam juru masak Cheng Ho yang Muslim di tempat itu menjadikannya Wihara Bahtera Bhakti sebagai tempat pertemuan umat dari berbagai agama. Tempat ini menjadi wadah bersatunya dari seluruh umat beragama.